bisa ceritakan kehidupan para mantan kombatan di sini, masa perjuangan 38 tahun ini. Apa yang dialami dan bagaimana kehidupan para mantan kombatan di sini? Jadi selama gejolak itu AM kami di sini sampai komplit terhadap masyarakat ini sangat menderita, dan sedangkan kami ini yang tokoh-tokoh masyarakat tidak bisa tinggal di desa ini, harus berangkat seperti saya ke Calang 2 tahun tinggal di Calang, karena kalau pulang kemari anggapan orang ini kita bergabung dengan orang apa itu, orang GAM maksudnya kan, dari TNI. Sehingga saya sendiri, beberapa orang kami dari ada di desa ini berangkat ke Calang bersama-sama sama orang TNI itu. Jadi kalau ke desa ini tidak boleh pulang, batasnya dari sampai di Payasemanto. Alasannya kenapa? Jadi kalau kami di sini, dia anggap kami bergabung dengan orang GAM. Gitu. Emang GAM di sini masih aktif? Apanya? GAM, emang gerakan GAM sendiri, gerakan GAM sendiri masih aktif di sini? Masa itu masih aktif. Seperti apa aktifnya mereka? Orang itu cara apa? Cara gerilyawan, jadi digaungkan sana kan. Kalau di sini waktu apa itu darurat militer, desa ini semua TNI, sejak dari Rantau Panjang sampai Bunta Panggung. Ini kan kita udah damai nih, udah damai kan? Ya. Kenapa masih ada mantan kombatan itu yang mau bergerilya lagi? Oh, itu saya bilang tadi kan masa konflik. Sekarang ini kan udah damai, kita udah aman, kemudian udah bisa berkomunikasi dengan para kecamatan, kabupaten ya. Kalau dulu kami tidak bisa berkomunikasi dengan kecamatan dan kabupaten, sehingga orang-orang yang dianggap penati itu harus lari ke sana, ke kota. Nah, kalau kehidupan saat ini seperti apa para mantan kombatan di sini? Sudah makmur kah? Kehidupan kami di sini sekarang ini kita bilang makmur juga tidak, dan kita bilang susah pun juga tidak, gitu kan. Pokoknya masyarakat di Desa Bunta, Rantau Panjang, Bunta Panggung, itu ketiga desa di penghujungan ini sangat memerlukan bantuan-bantuan seperti untuk tempat-tempat ibadah ini kan, tempat-tempat maksudnya pertanian, untuk pertanian, perkebunan. Cuman bukan tidak dibantu masalah perkebunan dan pertanian, karena gejalanya kami di sini adalah hama yang paling besar itu gajah. Banyak yang dibantu agak sawit, karet, tapi itulah sampai ke dalam kampung ini semua seberang itu sawit semua. Sekarang udah habis. Nah, di hari perayaan Milad GAM ini, apa harapan daripada Abu sendiri dan kalau mantan kombatan di sini? Ya, kalau dari kami masyarakat ini, Milad GAM ini memperingati sejarah GAM, kemudian itu membuat pengajian dan doa itu cara syukuran bagi kami masyarakat di desa-desa ini, untuk syukuran, bukan maksudnya. Kalau untuk kemakmuran masyarakat sendiri, apa yang paling dibutuhkan di sini? Kalau sekarang ini yang paling dibutuhkan untuk masyarakat pertanian, perkebunan, dan lain-lain yang sebagainya lah begitu. Apakah memang belum ada perkebunan pertanian di sini, atau apa yang membuat kurang? Memang ada perkebunan juga ada dibantu, pertanian ada. Itu malah saya bilang itu gendalanya itulah hama yang paling besar, itu tidak bisa dihindarkan. Sebab gini, pemerintah kalau satu mati gajah, ramai datang kemari. Tapi kalau manusia yang menderita sekian, tidak ada yang datang gitu. Kemarin-kemarin ini kan solusinya apa? Solusi dari warga di sini sendiri? Solusi yang kami maksudnya itu hama-hama itu diusir bisa atau dibuat pos penjagaan khusus di sini? Penjagaan kan. Kalau tidak, masyarakat di sini nggak mungkin bisa
hidup lagi. Okey, nama Pak Cik seorang Afan lengkap. Ismail. Nya dile so dikeun Như dia hơi lên chạy phản. Cik Pan. Pang Thago no. Ana dia kan. Okey.